Halo, Assalamualaikum. Jumpa dengan Suara Arkana di channel Jurnal Terupdate. Serius lawan koruptor di BUMN, HT gandeng ex-KPK sebagai anak buah. Ditulis oleh Niha Alif di siword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Erick Thohir mencatat akan terus mencatat prestasi. Selain menggenjot laba BUMN dengan merampingkan anak cucu perusahaan, Erick juga serius melawan kejahatan korupsi. Tak tanggung-tanggung, ia merekrut ex-pegawai KPK yang sebelumnya memiliki posisi tinggi di KPK. Rupanya, Erick tak hanya berhenti membereskan BUMN dengan memecah direksi nakal seperti kasus Garuda. Erick juga tengah menyiapkan diri menyeret para koruptornya. Inilah kunci utama pembenahan serius di BUMN kita yang telah karatan dengan korupsinya. Secara mengejutkan, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir melantik 2 anak buah barunya. Kedua anak buah Erick Thohir ini satu diantaranya bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kedua anak buah yang dipilih Erick Thohir, yakni Alex Denny sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Warih Sadono sebagai staf ahli bidang implementasi kebijakan strategis Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan keduanya diangkat setelah mengikuti seleksi terbuka sesuai ketentuan dari Kementerian PAN-RB dan standar kompetensi yang diberlakukan di Kementerian BUMN. Sosok Alex Denny sendiri memiliki rekam jejak yang mumpuni dengan menempati sejumlah posisi strategis di BUMN. Pria kelahiran Lintau, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 27 Desember 1968 ini pernah menduduki posisi Chief Human Capital Officer di PT BNI Persero pada 2016 hingga 2018. Jabatan terakhir Alex ialah sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi PT Jasa Marga Persero Tbk sejak 2018. Sementara Warih Sadono sebelumnya menjabat sebagai Inspektur 4 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah pada 1 Maret 1963 ini juga pernah menjadi Direktur Penuntut KPK pada tahun 2011. PLT Direktur Penyidikan dan merangkap sebagai Direktur Penuntutan KPK pada tahun 2012 dan Deputi Penindakan KPK sekaligus merangkap sebagai Deputi Penyidikan KPK pada periode 2012 hingga 2015. Penunjukan Alex dan Warih semakin melengkapi komposisi struktur organisasi di Kementerian BUMN. Kepada keduanya, Erick Thohir berpesan agar memegang teguh sikap akhlak, loyalitas, dan kerjasama tim. Sebagai pejabat publik, akhlak adalah yang pertama karena orang yang dengan akhlak yang baik berarti memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya, ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 3 Februari 2020. Kemudian Erick Thohir menjelaskan, perampingan struktur deputi dari 7 deputi pada era sebelumnya menjadi hanya 3 deputi tidak menjadi persoalan lantaran adanya perubahan dalam sistem kerja deputi. Di era sebelumnya, peran deputi hanya fokus dalam mengawal rencana bisnis semata, tetapi tidak mendalam. Sekarang, deputi ditugaskan untuk lebih mendalami rencana kerja BUMN. Dengan pengangkatan orang-orang yang memiliki sepak terjang mumpuni, tentunya Erick akan menerapkan standar tinggi di tubuh BUMN. Erick Thohir memang sosok cerdas yang menjadi harapan Jokowi termasuk bangsa ini. Sudah saatnya BUMN kita berbenah luar dalam. Seperti yang disinggung Erick Thohir tentang akhlak. Kalau ditanya apa hubungannya, jelas ada. Di saat para direksi hingga dirut tak jujur, maka keran untuk berbuat korupsi terbuka lebar. Termasuk jika mereka memiliki wanita simpanan dengan selera tinggi. Ketika gajinya tak cukup, maka bisa jadi terdorong pula untuk melakukan korupsi. Makanya, ada yang bilang harta, tahta, dan wanita bisa mendorong orang berbuat kejahatan. Dengan akhlak yang baik itulah bisa membentengi seseorang dari semua godaan. Pintarnya Erick, akhlak yang baik terlebih dahulu diterapkan di jajaran kementeriannya. Karena Kementerian BUMN memang paling prestis dibanding kementerian lain. Menaungi 142 BUMN, membuat aliran sogokan dan suap ikut membayangi kementerian tersebut. Dengan pondasi akhlak yang kuat, Erick ingin jajarannya tak tergoda dengan silaunya harta dan godaan lainnya. Kalau Erick terus konsisten membenahi BUMN yang menaungi jutaan pegawai di seluruh Indonesia, saya yakin namanya akan melambung.
Meski ia bukan berasal dari birokrat alias hanya bermodal sukses pengalaman pengusaha, Erik nyatanya bisa membenahi birokrasi di BUMN. Semoga konsistensi Erik bisa mendorong namanya jadi kandidat terkuat di 2024. Korupsi di Jiwasraya dan Asabri hanya puncak gunung es korupsi di tubuh BUMN. Rakyat Indonesia ingin negeri ini maju dan terbebas dari korupsi. Sejauh ini, setelah Jokowi dan Ahok, nama Eriklah yang serius dan berani melabrak koruptor berdasi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.